Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka seperti biasa kita mengadakan pembelajaran, yaitu tentang hari ini kita akan belajar tentang berpikir kritis, dan mudah-mudahan selama pembelajaran ini kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan lancar, serta tidak ada gangguan. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mungkin akan mengabsen terlebih dahulu. Eh, Resti hadir? Hadir, Pak. Hey. Mamat, ini yang Soleh hadir? Hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin tidak hadir, kemana kemarin? Mulus Pak, sakit perut. Oh, sakit perut, iya. Dan Makanya nanti, Fred, iya. Jangan asal makan ya. Jadi kalau mau makan jajanan itu jangan yang pedas-pedas atau yang pagi-pagi sudah makan yang masam-masam, itu nggak boleh ya. Apa ya? Oke, Bapak kira sudah cukup ya untuk absensi kehadirannya. Untuk selanjutnya kita akan kepada materi, namun sebelum kepada materi, silahkan kepada ketua kelas yaitu Sarip untuk memulai dengan doa. Marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ridulillah Rabbi zidni ilman marzukani rahmatika Yang mau memberikan pesan, Mamat itu masih di mute. Coba di itu dulu. Bisa menjawab. pesannya berikan apa ya? Kekuatan iman. Ah, betul ya, bagus sekali bahwa kita harus selalu berpegang teguh ya kepada akidah kita. Kita harus menguatkan iman supaya tidak mudah terjerumus kepada hal-hal yang memang dapat membahayakan diri kita. Oke, terima kasih ya untuk Mamat. Nanti ada nilai plus dari Bapak. Alhamdulillah. Makasih Pak. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, mungkin kalian bisa melihat semuanya, tinggal dibaca saja ya. Eh, jadi di sini kita atau Bapak ingin kalian itu bisa membaca, ya dapat membaca dengan tartil tentang Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Surat Ar-Rahman. Kemudian nanti setelah ini kalian juga harus hafal ya terhadap ayat ini. Kemudian juga nanti ada tugas kelompok di mana kalian harus mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Untuk selanjutnya, nah ini ya, kita harus paham dulu tentang berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, ya, untuk mempertimbangkan atau memutuskan ya sesuatu, dan sedangkan kritis itu tidak mudah percaya gitu kan, sehingga berpikir kritis adalah kemampuan berpikir dengan jernih ya dan rasional ya terhadap sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang harus dipercayai kebenarannya, seperti itu ya. Oke, nah ini selanjutnya adalah cara agar kita bisa berpikir kritis ya. Yang pertama adalah kita harus kritis terhadap informasi yang diterima, kemudian memastikan kebenaran informasi yang didapatkan, serta aktif bertanya terhadap sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Jadi ketika kita ya siswa-siswi semuanya, kita mendapatkan satu informasi baik itu di WhatsApp ataupun di IG atau dan yang lainnya,
kita jangan mudah terburu-buru untuk percaya gitu kan, ya, untuk percaya terhadap berita atau kabar berita yang kita baru tahu, tapi kita harus apa secara mendalam gitu kan untuk tahu bahwa apakah informasi ini benar-benar adanya atau hanya sebuah berita hoax. Nah, sebagaimana tadi dalam tujuan pembelajaran yaitu kita bisa atau dapat membaca dengan tartil tentang dalil tentang berpikir kritis, ya. Nah, maka dari itu di sini Bapak ingin di antara kalian ada yang membacakan ayat yang akan kita bahas pada hari ini. Silakan. Apa? eh, Ya, Coba sama Sarip, ada Sarip? Ada Pak hadir. Ya, silakan Sarip bacakan dengan indah, ya, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Oke. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Oke, Masya Allah ya. Bagus sekali. Dan tadi bacaannya insya Allah sudah sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dan Sarip itu sudah pantas lah ya menjadi imam. Nanti kali-kali di masjid itu jadi imam sholat ya. Karena bacaannya sudah baik gitu kan. Bagus insya Allah. Oke. Nah, jadi ini adalah dalil tentang berpikir kritis ya. Nah, kemudian apa isi kandungan yang ada dalam Quran Surat Al Imran ini? Berkaitan dengan tadi ya, kita harus berpikir kritis. Di mana dalam ayat tadi kita itu harus menjadi orang yang ulil albab ya. Apa itu orang yang ulil albab? Nah, maka orang yang ulil albab itu di sini ya kita bisa melihat bahwa menurut Ibnu Katsir ya tentang isi kandungan ayat ini ya. Yang pertama adalah ayat ini menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda tersebut itu hanya bisa direnungkan dan dipikirkan oleh orang-orang yang ulil albab, yaitu orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Ya, jadi ketika kita melihat penciptaan langit dan bumi, bagi orang yang berpikir, kita akan berpikir bahwa oh itu adalah salah satu tanda adanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada ciptaannya, gitu kan, ya. Sehingga kita akan menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya itu membahas tentang siapa orang yang ulil albab itu, yaitu orang-orang yang senantiasa memikirkan ya dan merenungkan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga akal pikirannya menjadi cerdas gitu kan serta sempurna. Nah, untuk selanjutnya kita ke LKPD ya. Bapak harap semuanya paham ini karena nanti Bapak akan share ya filenya untuk kalian pelajari di rumahnya masing-masing. Bapak sudah membagi kelompok ya. Di sini ada dua kelompok ya, kelompok pertama dan kelompok kedua yang sudah Bapak bagikan sebelumnya dan tugasnya juga sudah.
Nah, coba di sini Bapak ingin bertanya kepada kelompok satu ya, yaitu boleh diwakili oleh Sarip. Tolong Sarip jelaskan ya, karena tadi sudah dibacakan. Kemudian yang ketiganya, coba jelaskan apa manfaat dari berpikir kritis setelah kita mempelajari Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Eh, Baik Pak, saya akan menjelaskan tentang eh, tiga ya Pak ini teh. Tiga ya. Ya, boleh, Ya, tiga boleh yang ya. pertama eh, memahami makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semakin bersemangat dalam menyiapkan bekal kehidupan untuk kehidupan di akhirat. Oke, sudah? Sudah, Oke, Pak? ya, terima kasih ya untuk kelompok satu dan kelompok dua. Mungkin nanti atau di minggu depan ya, yang kelompok dua kalian mempresentasikan tugas yang sudah Bapak berikan. Jadi pada intinya, anak-anakku semuanya, setelah kita mempelajari tentang berpikir kritis, ya, maka kita akan mendapatkan beberapa pelajaran, ya, ataupun manfaat yang bisa kita ambil dari berpikir kritis. Yang pertama, ya, kita akan memahami makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Kemudian kita akan semakin bersemangat ya dalam menyiapkan bekal kehidupan kita di akhirat kelak. Dan kita akan menjadi orang yang visioner ya, yang selalu berpandangan ke depan gitu kan ya, dan berpikir kritis ya. Kemudian kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kita itu melalui inspirasi dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita pun dapat memanfaatkan alam untuk kemaslahatan manusia dengan optimal. Ya. Jadi pada intinya dengan kita belajar berpikir kritis, kita bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan daya pikir kita, akal pikiran kita sesuai dengan anjuran Al-Qur'an ya, bahwa semakin kita berpikir memanfaatkan atau mengoptimalkan pikiran kita, maka akan semakin apa? Kita akan semakin mendapatkan hikmah di balik semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seperti itu. Ya, jadi kepada anak-anak sekalian, terima kasih semuanya sudah begitu antusias dan begitu aktif ya untuk mendengarkan serta bertanya dan menjawab pertanyaan dari Bapak, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali ya untuk melanjutkan materi ini, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat ya dari materi pada pagi hari ini. Yaitu kita harus selalu berpikir kritis terhadap segala sesuatu. Jangan sampai kita berpikir yang dangkal gitu kan, padahal mah itu teh berita hoax gitu kan, tapi kita malah sebarkan, dan itu akan menimbulkan dosa ya, bukan pahala untuk diri kita semuanya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan doa kifaratul majelis. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an Asyhadu la an asyhadu la an la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.